شيخنا الله ربي ارحمه رب بروحنا يا ربنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentari terbit belum tinggi, baru sejengkal sepanjang lari. Assalamualaikum, selamat pagi, semoga berkah atas kita sepanjang hari. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung, yang kami hormati Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkal Pinang, dan kami ucapkan selamat datang kepada para pejabat dan pegawai lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung. Dan izinkan kami untuk menyapa pula secara langsung Ustadz Kemas Mahmud Hal Anif. Assalamualaikum Ustadz. Dan kami juga menyapa para pemirsa, para satuan kerja mitra kerja KPPN Pangkal Pinang, dan para hadirin yang menyaksikan acara ini secara virtual melalui Zoom meeting. Perlu untuk diketahui bersama Bapak Ibu, acara kita pada hari ini telah menerapkan protokol kesehatan di mana kita terbagi menjadi dua, ada yang di depan dan juga ada yang di belakang layar, itu untuk menerapkan protokol kesehatan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk hadir secara langsung maupun secara virtual dalam acara Hari Krida dalam rangka peringatan Isra Mi'raj tahun 2021 yang mengusung tema nilai-nilai Isra Mi'raj dan kaitannya dengan profesionalisme. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Olah jiwa dan raga merupakan kebutuhan setiap orang, terutama dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesegaran jasmani, rohani, dan produktivitas kerja setiap hari Jumat, dilaksanakan Hari Krida, yaitu pada pukul 7 sampai dengan 8 waktu setempat. Dan pada kesempatan Hari Krida kali ini, kita melaksanakan olah jiwa dalam rangka memperingati Isra Mi'raj tahun 2021. Semoga kita dapat meneladani nilai-nilai Isra Mi'raj untuk lebih meningkatkan profesionalisme kita dalam bekerja. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama-sama opening speech dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung. Kepada yang terhormat Ibu Fahma Sari Fatma, kami silakan. Terima kasih. Suara saya sudah kedengaran? Ya, sudah Bu. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Kemas Mahmud Al-Hanif, yang saya hormati Ibu Esti Ervina, Kepala KPPN Pangkal Pinang, dan seluruh hadirin dan hadirat pagi hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan rizki dan karunia-Nya kita dapat memperingati hari Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Setahun sudah kita menghadapi pandemi dan masih akan kita hadapi ke depan untuk waktu yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Masa pandemi banyak kegiatan sektor industri yang melambat, bahkan ada yang terhenti sama sekali. Namun terbalik dari kondisi tersebut, justru Kementerian Keuangan termasuk KPPN
harus bisa bergerak lebih cepat, walau di tengah-tengah banyaknya tantangan yang hadir karena pandemi. Kita harus bergerak cepat, menyelamatkan kondisi ekonomi yang terdampak sangat besar akibat pandemi. Di saat banyak sektor ekonomi, industri, dan juga sektor-sektor lain yang terhenti, maka justru belanja pemerintah harus bisa menjadi counter cyclical, sehingga kondisi perekonomian tidak jatuh terpuruk terlalu dalam, yang pada akhirnya tentu dapat memperburuk kondisi rakyat kita, rakyat Indonesia. Tantangan yang dihadirkan kepada kita, terkhusus KPPN, dibutuhkan cara ataupun strategi teman-teman di KPPN untuk bisa menghadapi tantangan dan keluar sebagai bagian solusi, bukan menjadi bagian masalah. Tentunya ini harusnya menjadi kebanggaan buat teman-teman di KPPN dan juga secara umum di Kementerian Keuangan bahwa kita di masa pandemi ini menjadi bagian yang diharapkan dan diandalkan oleh pemerintah kita, oleh negara kita untuk mengawal bangsa kita bisa melewati pandemi dengan resiko yang seminimal mungkin. Teman-teman KPPN, kalau saya menyebutnya termasuk bagian dari garda terdepan untuk menghadapi pandemi ini. Tentu tugasnya berbeda dengan garda terdepan lainnya seperti Satgas ataupun tenaga kesehatan. Namun tentunya kita memahami dan kita bisa membayangkan apabila kerja nakes, kerja Satgas tidak di backup ataupun tidak dipastikan oleh kita di Kementerian Keuangan, terutama di KPPN, untuk kelancaran seluruh kebutuhan dukungan dana, sarana maupun prasarana ataupun infrastrukturnya, maka tentunya tugas nakes maupun Satgas tersebut tidak akan bisa berjalan dengan lancar dan baik. Maka kami mengingatkan teman-teman di KPPN bahwa Anda adalah orang-orang yang seharusnya bangga. Anda orang-orang yang terpilih untuk melalui pandemi ini menjadi garda terdepan untuk melewati pandemi, terutama tentunya di sektor ekonomi dan keuangan. Bisa dibayangkan kalau KPPN tidak melakukan kegiatannya dengan percepatan. Bisa dibayangkan apabila kemudian KPPN ikut melakukan kegiatannya melambat, seperti halnya mungkin sektor-sektor lain. Tentunya tugas pelaksanaan nakes maupun Satgas akan ikut terganggu. Maka mari kita berbahagia menjadi bagian ini, KPPN mari berbahagia menjadi bagian ini, karena apabila pandemi dilewati dengan baik, dengan dukungan dari kita di Kementerian Keuangan, terkhusus KPPN, maka kita harus ikut bersyukur dan berbangga bahwa kita menjadi bagian yang solusi tersebut. Karena kita tahu bahwa di masa terpuruk ini, belanja pemerintah harus bisa menjadi counter cyclical, sehingga kita tidak terlalu terpuruk jauh dalam perekonomian maupun kondisi keuangan bangsa kita. Maka dibutuhkan pegawai-pegawai yang benar-benar mampu menghadapi dan memahami kondisi ini. Sehingga Anda tahu bahwa kalian merupakan harapan, dibutuhkan dan dihandalkan di masa pandemi ini. Butuh orang-orang yang memiliki nilai-nilai moral yang baik dan unggul, karena di saat orang-orang atau pegawai negeri lainnya mungkin yang Anda lihat pekerjaannya bisa melambat, bisa bekerja dari rumah, sementara Anda tetap harus masuk kantor karena mengawal keuangan negara. Anda menjadi orang yang ikut menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan pandemi yang lebih buruk. Jadi harus bangga, bukan sebaliknya merasa sedih atau merasa kenapa tidak bisa seperti yang lainnya bisa longgar bekerja dari rumah. Tentunya ini yang harus kita tanamkan, dan nanti saya sangat berharap Pak Ustadz tentunya dapat menceritakan kepada kita nilai-nilai Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang tentunya dapat menjadi
panutan kita, menjadi contoh bagi kita untuk bisa bekerja optimal, bekerja profesional untuk bangsa kita, untuk rakyat kita, dan tentunya juga untuk diri kita dan keluarga kita. Dan tausiah pagi ini diharapkan dapat memberikan tambahan bekal kepada kita semua, terkhusus teman-teman di KPPN dalam melalui masa pandemi ini. Sehingga nilai profesionalisme kita dapat tetap terjaga bahkan lebih di masa pandemi ini. Mungkin itu sambutan saya pagi hari ini, Pak Ustadz. Terima kasih atas berkenannya untuk memberi tausiah di pagi hari ini. Semoga lancar kegiatannya sampai selesai. Dan Bu Esti, ini merupakan kegiatan yang sangat baik, dapat dilakukan secara rutin, sehingga teman-teman tidak hanya di KPPN, tapi juga lebih luas lagi yang bisa mengikuti kegiatan ini dapat tersirami rohaninya. Kita tidak hanya memberi memperkuat imun kita, tapi juga kita perlu memperkuat iman kita. Demikian sambutan saya. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Esti. Terima kasih sudah teman-teman yang sudah bergabung di pagi hari ini. Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk menyiram jiwa kita, rohani kita, dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fahma atas opening speech-nya pada acara hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki agenda inti Hari Kerida dalam rangka memperingati Isra Mi'raj tahun 2021, kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Mahmud. Sekaligus kami mohon perkenan kepada Ustadz untuk menutup tausiah dengan doa bersama. Selain itu kami sampaikan pula kepada Ustadz, acara hari ini tidak hanya diikuti oleh pegawai KPPN Pangkal Pinang, namun juga diikuti oleh para pejabat dan pegawai Kanwil di Jambatan Provinsi Bangka Belitung dan beberapa hadirin yang turut hadir pada acara hari ini. Dan juga Ustadz, pada hari ini kita sudah melaksanakan kompetensi sosiokultural, di mana acara kita hari ini tidak hanya diikuti oleh sesama muslim, namun juga diikuti oleh teman-teman kita yang non-muslim. Jadi cakupan acara kita hari ini cukup luas ya Ustadz ya. Baik, kepada Ustadz Mahmud kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah keranji, mudah-mudahan yang jawab salam naik haji. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang kompak, amin ya sama-sama, amin ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ini daun salam buah nanas, yang jawab salam mudah-mudahan cicilannya lunas ya. Amin, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya pakai masker, apakah harus dibuka atau begini saja? Begini saja ya, biar sama dengan MC-nya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Kepala Perwakilan yang tadi sudah menyampaikan nasihatnya untuk kita semua, Ibu Fahma Sari Fatma yang kami hormati, Kepala KPPN juga hadir bersama seluruh pimpinan dan segenap pegawai
di Kementerian Keuangan, wabil khusus hari ini di KPPN Kota Pangkal Pinang, serta yang menyimak di rumah mungkin atau di tempat-tempatnya masing-masing. Semoga siapapun yang hadir dan menyimak ini langsung maupun tidak langsung, bertatap muka ataupun melalui media, semuanya diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala pahala di sisinya dengan pahala mendatangi majelis ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan kita semua insya Allah jadi bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaat dari Nabi nanti di yaumil qiyamah. Senang, bahagia, bersyukur saya bisa hadir sama-sama bertemu kembali di kegiatan ini. Masya Allah, hari Krida di hari Jumat yang penuh dengan kebaikan ini. Dan dalam waktu yang singkat ini izinkan saya untuk berbagi sedikit ya. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan ini menjadi tambahan bekal dan informasi untuk kita semua menjalani hari-hari kita ke depan dengan lebih antusias dan penuh dengan kebaikan. Insya Allah. Saya bersyukur kepada Allah dan mudah-mudahan kita awali majelis ini dengan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagaimana doa pagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, afiatkan badanku, afiatkan pendengaranku, afiatkan penglihatanku. Yang diminta ini doa Nabi afiat, bukan sekedar sehat ya. Karena sehat dan afiat tidak sama. Doa ini Allahumma afini, ya Allah afiatkan badanku, pendengaranku, penglihatanku. Jadi kita minta kepada Allah bukan sekedar sehat, karena sehat belum tentu afiat, tapi afiat insya Allah sehat. Apa bedanya? Kalau sehat itu fisik, sehat itu fisik. Mata sehat bisa melihat, mata sehat bisa menatap, menonton, tapi matanya tidak afiat kalau jarang baca Quran. Mulut sehat bisa berucap bertutur kata, tapi mulutnya jadi tidak afiat kalau sering ngata orang. Kaki sehat kalau kakinya melangkah berlari kemanapun dia pergi, tapi kakinya tidak afiat ketika kakinya jarang terlangkah ke tempat-tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak sekedar meminta sehat, kita meminta sehat wal afiat. Inilah jawaban kita kalau orang tanya, apa kabar? Sehat, alhamdulillah wal afiat. Bapak Ibu sama-sama yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini insya Allah temanya adalah tentang Isra Mi'raj, nilai-nilai Isra Mi'raj dan profesionalisme. Berat ini materi ini ya, luar biasa itu. Saya dengarnya aja baru ini tema Isra Mi'raj dengan profesionalisme. Tapi apakah ada hubungannya kemudian nilai Isra dan Mi'raj ini dengan profesionalisme kita? Apalagi bekerja di Kemenkeu ini? Ada. Dan saya ingin awali bahwa dalam tausiah ini biasanya profesionalisme itu muncul, tumbuh karena ada faktor motivasi dan inspirasi, maka dia akan melahirkan aksi. Sekali lagi, motivasi yang muncul dari dalam diri, inspirasi yang hadir dari luar diri, maka kalau itu tumbuh bersama, timbullah yang namanya aksi. In, out, on. Itu bahasa Inggris ya. In, out, on. Motivasinya in, inspirasinya out dari luar, aksinya inilah profesionalismenya yang disebut dengan on. Apa hubungannya kemudian dengan Isra dan Mi'raj? Bicara tentang Isra Mi'raj, ini bicara tentang motivasi. Bahwa ada sesuatu yang lahir dari dalam baginda Nabi Muhammad SAW yang diperjalankan oleh Allah dalam perjalanan yang tidak bisa diterima oleh akal, tapi bisa diterima dari dalam. At-taqwa hahuna, dari sini, dari in, motivasinya. Kenapa peristiwa ini tidak bisa diterima oleh akal? Kita buka sedikit kisahnya. Perjalanan Isra Mi'raj ini asli 1500 tahun yang lalu Allah perjalanankan hambanya dari Masjidil Haram di kota suci Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di kota suci Palestina. Ribuan kilometer jaraknya. Sementara 1500 tahun yang lalu belum ada pesawat. Dan perjalanan itu ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Lailan, hanya 1 malam. Bayangkan ini perjalanan yang impossible. Tidak mungkin. Dan perjalanan itu kalau dulu ditempuh dari Mekah ke Palestina naik onta kendaraan zaman dulu, itu bisa ditempuh 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Kalau ontanya tidak stroke.
Anda bisa bayang kalau ontanya stroke. Bisa berbulan-bulan itu. Tapi dahsyatnya, ini perjalanan yang impossible, ditempuh lailan, hanya satu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hanya satu malam. Apa artinya? Bahwa segala sesuatu memang tidak ada yang tidak mungkin jikalau Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Pandemi ini ujian luar biasa. Tapi tidak ada yang mustahil bahwa pandemi ini pasti berakhir. Ujian-ujian datang bertandang, itu adalah sebuah keniscayaan yang harus kita hadapi. Tapi percayalah, kita tidak akan pernah kuat tanpa pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Maka motivasi yang ingin saya sampaikan dalam nilai Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW diperjalankan Allah mengajarkan kepada kita, sebenarnya tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Kalau Allah berkehendak, maka jadi pasti jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka harus optimis. Kerja itu harus optimis. Berangkat kerja itu pasang hati bahagia, karena semangat itu nular. Kita itu kalau menderita, selamatlah kita kemudian menderita selama-lamanya. Sayang, udah pandemi, ujian terus datang setiap hari, kita tidak bahagia. Kita tidak punya energi dari dalam diri kita, nggak punya motivasi. Padahal hati-hati dalam hidup ini, dalam hidup kita akan banyak menghabiskan waktu dengan dua hal. Satu, waktu kita akan banyak habis dengan pekerjaan kita. Berapa lama kita bekerja? Bertahun-tahun, berpuluh tahun. Bayangkan, dengan waktu yang begitu lama, kita memilih tidak bahagia. Selamat menderita. Bayangkan datang, pakai wajah horor misalnya kan. Nggak ada semangat, nggak ada senyum, optimis. Yang kedua, waktu kita ini akan banyak habis selain dengan pekerjaan kita, dengan siapa kita hidup, pasangan hidup kita. Kebayang kalau kita menikah sama orang yang maaf, tidak cocok dan tidak sesuai dengan harapan kita. Berpuluh tahun kita hidup dengan orang yang sama, maka sekali lagi saya akan katakan, selamat menderita. Dua hal ini, maka kita harus punya motivasi. Motivasi terbesar itu adalah kita harus meletakkan hati ini sumber kebahagiaan kita dalam bekerja. Sayang, capek kalau dalam bekerja kita tidak melibatkan hati yang bersih. Capek kalau dalam bekerja kita tidak punya motivasi yang bersih. Motivasi itu tumbuh kalau hati kita bersih. Kalau hati bersih itu kita senang saja. Kondisi apapun kita terima. HHN. Hadapi, hayati, nikmati. Ini episodenya. Tidak ada hujan yang terus menerus, dia pasti akan meredah. Badai pasti berlalu. Semua dipergilirkan. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Semua dipergilirkan. Maka yang jadi masalah bukan kondisinya, yang jadi masalah yang harus kita lakukan adalah sikap kita dengan apapun bentuk ujian yang kita hadapi. Kalau orang hatinya bersih, senang aja dia. Begini ini, dia akan katakan alhamdulillah ala kulli hal. Inilah episode yang Allah berikan. Tidak ada sifat zalim Allah kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebanimu sesuai dengan kemampuanmu. Maka satu, motivasi. Tumbuhkan motivasi kita bekerja. Bahwa Rasul di Isra Mi'rajkan ada motivasi yang tidak mungkin jadi mungkin. Ada hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Bayangkan kalau hari ini kita punya motivasi itu, bahwa semua pasti mungkin kalau Allah berkehendak. Tidak ada yang tidak mungkin. Bawa hati yang bersih. Kawan dapat penghargaan, kita bahagia. Senang lihat kawan kita senang, susah lihat kawan kita susah. Itu orang yang punya motivasi. Kalau tidak punya motivasi, kawan naik gaji, dia naik tensi. Ini bahaya. Orang beli mobil baru, dia stres. Dia naik juga mobil ambulan bawa ke rumah sakit. Maka hari ini, satu, jadikan momentum Isra Mi'raj perjalanan yang mustahil, tapi bisa dinikmati oleh baginda Nabi SAW, karena atas segala sesuatunya Allah yang Maha Kuasa. Jadi ibu bapak semua, mari kita punya motivasi, cita-cita itu harus membumbung tinggi. Target-target itu harus kita letakkan dan kita bungkus, lalu kita sampaikan kepada Tuhan kita. Kami lemah, Kau yang Maha Kuat. Kami tidak punya daya dan upaya, tapi Kau yang maha segala sesuatunya. Apa yang tidak mungkin dalam hidup ini? Tidak ada yang tidak mungkin.
Yang tidak mungkin itu adalah kita mencegah diri kita dari kematian. Makanya mumpung kita masih hidup, ada sebuah hal yang harus kita lakukan sebagaimana yang Ibu tadi sampaikan, Bu Fahma. Kalau kita tahu ada masalah, maka kita harus jadi bagian solusi, bukan jadi bagian dari masalah. Yang kedua, selain in, ada out. Selain motivasi, ada inspirasi. Nabi SAW itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Linuriyahu min ayatina. Ayat itu berbunyi, ditunjukkan bukti dan tanda-tanda kekuasaan kami. Artinya apa? Kalau kita pengen menjaga profesionalisme, semangat itu tumbuh, maka jangan banyak berdiam diri, keluar. Sebagaimana Nabi melakukan perjalanan, maka dalam safar dan perjalanan, kadangkala kita akan menemukan inspirasi dalam hidup ini. Coba kalau punya banyak masalah, sibuk mengasihani diri, kenapa ya saya yang seperti ini? Ujian kok saya yang kena? Lalu kita protes sama Allah, ya Allah, why me ya Allah? Why me ya Allah? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Allah yang berhak pilih. Kenapa kita yang protes? Ya tugas kita menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Kalau kita sedang di dalam kesulitan, kepayahan, kegetiran, bahkan ujian seberat apapun, cari inspirasi. Out, keluar, dalam tanda kutip. Kalau terbatas karena kondisi sekarang, baca buku, baca inspirasi yang membuat kita bisa meledakkan potensi dalam diri kita. Berteman yang banyak, berteman sama orang yang susah, mikirnya susah, duduk ngomongnya yang susah, susah dia. Karena teman itu mencerminkan kualitas diri kita. Saya itu punya istri, alhamdulillah. Dan setiap pagi saya berkata kepada istri saya, ini dari dulu, dari awal nikah sampai sekarang. Sayang, apakah kau bahagia hari ini? Apa kata dia, Bu? Sampai sekarang jawabannya sama. Bahagia, bahagia, yes. Pokoknya itulah pilihan kami. Karena setiap hari kita disuruh milih. Milih bahagia, milih menderita. Saya pilih bahagia. Dan semangat itu menular. Semangat itu menular. Coba Ibu Bapak jawab salam saya. Assalamualaikum. Tuh, kecil, agak-agak kurang semangat. Karena apa? Karena saya bilang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tapi kalau gini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jauh lebih semangat. Kenapa? Karena semangat itu nular. Teman itu harus banyak. Jadi kalau kita melakukan perjalanan sebagaimana Nabi melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, berjumpa dengan banyak hal, itu bikin kita tumbuh inspirasi untuk bersemangat menjalani hidup ini. Ini teman 4L. Lu lagi. Lihat wajah-wajah itu saja. Ngomonginnya itu saja. Hasilnya itu saja. Ngomong sama yang tidak semangat. Bicara dengan yang tidak semangat. Curhat sama yang tidak semangat. Apa akhirnya? Tidak semangat. Coba ngomong sama yang sukses. Bicara sama yang sukses. Curhat sama yang sukses. Sukses bagaikan orang berteman dengan penjual minyak wangi. Setidaknya dia kecipratan bau wanginya. Dan hati-hati berteman dengan pandai besi. Kalau tidak bau gosongan, dia terperciki dengan apinya. Jadi cari inspirasi. Baca buku. Cari orang-orang yang bisa menumbuhkan semangat dalam hidup kita. Kaki gunakan untuk berlari, melangkah, mencari tempat-tempat yang bisa membuat kita semangat. Karena semangat itu nular. Jangan banyak berdiam. Karena sejatinya apapun yang diam tidak sehat. Mata yang diam buta namanya. Mulut yang diam bisulah dia. Telinga yang tidak berfungsi, tuli dia. Kaki yang diam lumpuh. Manusia yang diam mati potensinya. Sebagaimana air yang menggenang sumber penyakit. Tapi kalau airnya mengalir, airnya sehat. Manusia yang diam sebenarnya dia mematikan potensi dalam dirinya. Apalagi yang berhari-hari tidur. Rasul itu Isra Mi'raj perjalanan, bukan tidur. Kita ini kadang-kala kalau di jalan kan tidur, nggak apa-apa, namanya juga di jalan. Orang berlinang air mata, dia berlinang air liur, ini masalahnya. Maka yang kedua, ingat setelah kita punya motivasi dari dalam, kita harus tahu bahwa ada inspirasi yang harus kita petik. Kondisi sekarang, kalau pengen tumbuh profesionalisme dalam bekerja kita, tidak bisa tumbuh kecuali kita punya motivasi dan inspirasi. Cari orang-orang yang menginspirasi kita. Cari mereka-mereka yang punya kredibilitas. Mereka-mereka yang bisa tampil menjadi orang-orang luar biasa menjalani hidup ini. Walaupun dalam kondisi sulit dan seberat apapun. Yang ketiga, aksi. Motivasinya in, inspirasinya out, aksinya on.
Apa aksinya dari Isra Mi'raj? Sholat. Perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan yang kemudian tumbuh muncul perintah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu sehari semalam bagi orang Islam itu adalah hadiah terindah yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Kita sering dengar azan, Pak. Ibu bapak semua, dalam azan ada sebuah kalimat yang luar biasa yang setiap hari kita dengar. Siapapun dia dengar azan. Hayya 'alas shalah. Mari kita salat. Hayya 'alas shalah 2 kali, mari kita salat. Habis itu ada kalimat lain. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Apa artinya? Mari menuju kemenangan. Kalau bahasa Arab, falah bukan sekedar kemenangan artinya. Mari, falah itu berartinya mari menuju kesuksesan. Falah itu bisa berarti najah, mari menuju keberhasilan. Falah itu bisa berarti kebahagiaan. Jadi setiap hari 5 kali kita diingatkan, hayya 'alal falah, mari kita menang, mari kita sukses, mari kita berhasil, mari kita bahagia. Tapi ingat, falah itu tidak hadir sebelum ada sholat. Sholat dulu baru menang, sholat dulu baru bahagia, sholat dulu baru sukses. Artinya sumber untuk falah sholat, aksi. Isra Mi'raj dalam hubungan dengan profesionalisme ada semua dalam sholat. Sholat itu apa? Ibadah yang diawali dengan niat takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Inilah yang dimaksud dengan profesional. Bahwa segala sesuatu tumbuh harus dimulai dari niat. Sholat tidak diterima kalau tidak punya niat. Betul? Sama 2 rakaatnya subuh, sama 2 rakaatnya sebelum zuhur, sama 2 rakaatnya sesudah zuhur, sama 2 rakaatnya sesudah maghrib, sama 2 rakaatnya tahajud. Apa yang membedakan padahal sama-sama 2 rakaat? Niatnya. Dalam hidup ini kita harus pasang niat. Niat apa? Niat itulah motivasi kita. Kalau sholat kita ingin sukses, maka niat pasangkan dalam diri, takbir, dan diakhiri dengan salam. Salam. Artinya di dalam sholat ada sisi profesionalisme. 1, kejujuran. Bagaimanapun kondisinya, sholat harus jujur. Mau sendiri, mau sama-sama, mau berjamaah atau tidak, sholat maghrib tetap 3 rakaat. Tidak boleh dikorupsi. Nggak ada tuh mentang-mentang sholatnya Allahu Akbar sendiri nih di rumah sholat isya 4 rakaat, dia pangkas di 2 rakaat, nggak boleh. Apalagi sholat 4 rakaat semenit selesai. Ada tuh, dia tidak profesional. Allahu Akbar, ya Allah. Bayangkan 4 rakaat isya semenit selesai. Ibunya kaget, astagfirullahaladzim, ini sholat apa nak? Sholat isya mah. Berapa rakaat? 4 mah, saya tahu, saya pesantren. Hah? Pesantren apa? Pesantren kilat mah. Wah. Kenapa sholatnya cepat? Saya sudah ahli dan profesional. Tetap aja nggak diterima. Bahwa yang namanya ibadah jelas. Di dalam sholat kita belajar ada kejujuran. 2, disiplin. Dalam sholat itu ada disiplin. Zuhur di waktu zuhur. Asar di waktu asar. Maghrib di waktu maghrib. Nggak boleh. Maghrib di waktu subuh. Artinya apa? Setiap kita kalau pengen profesional, maka kita harus meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kerjanya kudu tuntas. Sholat itu tidak boleh berhenti setengah-setengah. Batal, harus diulang lagi. Karena yang saya pahami profesionalisme bermakna juga kerja yang tuntas yang dilakukan dalam usaha yang dia lakukan. Kebayang kalau sholat tidak tuntas. Enggak sampai salam. Ya kan? Allahu Akbar. Selesai. Nggak bisa. Nggak mungkin. Ini sholat apaan? Dan di dalam sholat kita belajar apa? Kita belajar tentang kasih sayang. Dalam kondisi sekarang ini ya Allah, kita butuh kasih sayang, saling peduli. Kenapa saya katakan ada profesionalisme dan kasih sayang dalam sholat? Lihat, habis sholat ada ucapan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kiri, kanan, kita tebarkan kasih sayang. Ini profesional. Artinya di luar sholat, kejujuran, kedisiplinan, kasih sayang, itu muncul menjadi watak dan karakter kita dalam melakukan pekerjaan. Harus kasih sayang. Kerja itu harus jaga yang namanya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun.
Senyum walaupun pakai masker tuh kelihatan wajahnya. Saya tahu nih wajah-wajah senyum atau tidak, kelihatan dari sorot matanya. Walaupun senyum dan cemberut susah dibedakan kalau sudah pakai masker ini. Ada salam, yuk kita tebarkan kebaikan-kebaikan profesional. Ada sapa, ada sopan, dan ada santun. Dan pokok paling penting ternyata profesional yang paling luar biasa. Kalau kita lihat dalam Isra Mi'raj, Solat itu ada yang biasa, ada yang luar biasa. Ada yang pahalanya sedikit, ada yang pahalanya besar. Satu apa? Yang membedakannya tepat waktu dan berjamaah. Beda nggak sholat tepat waktu dengan sholat di akhir waktu? Beda nilainya. Maknanya apa? Profesional itu harus betul-betul tumbuh dengan kedisiplinan yang kita munculkan. Yang kedua berjamaah. Berjamaah. 1 tambah 1 sama dengan 2 kalau matematika. Tapi 1 orang jadi imam, 1 orang jadi makmum sama dengan 27 derajat di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Maka orang yang profesional meneladani sisa dalam kehidupan Isra Mi'raj adalah mereka yang melakukan segala sesuatu ini punya semangat sukses bersama-sama. Sukses bersama-sama, menjalani kesulitan bersama-sama, dia akan lalui bersama-sama, karena tidak mungkin kita bisa melewati ini kecuali dalam kebersamaan. Jari kita ini bisa melakukan sesuatu kalau sama-sama, walaupun beda-beda Pak. Ada jempol, agak gendut, tapi orang suka. Dia muji, good, yes, oke. Ya, ada kurus, paling ganteng, telunjuk, tapi orang kurang suka. Apa kamu? Kalau nunjuk itu sakit. Yang paling luar biasa, paling gagah, jari tengah, tapi nggak boleh dilakukan. Ini menghina. Ada lagi yang berbeda, jari manis. Ini beda, ini pemalu, jarang disebut. Mungkin ada potensinya biasa, tapi dia mendoakan kita luar biasa. Dia kerja dalam diam, maka dia manis. Maka yang melingkar, yang manis tuh yang di sini nih, jarang pakai cincin di jempol. Ada lagi yang potensinya mungkin kecil, seperti kelingking. Jangan remehkan yang kecil-kecil. Nggak ada kelingking, nggak bisa ngupil kita. Ini paling aktif, lincah dan gesit. Lihat 5 jari. Jadi kekuatan kalau saya pegang mic ini dengan 5 jari. Hormat, gerak, 5 jari. Artinya, kalau pengen sukses, kita tidak bisa sendiri. Profesionalitas muncul, saling mengingatkan karena ada kebersamaan, ada jamaah. Al-jama'atur rahmah wal firqatu azab fa inna syaitanu ma'al wahid. Berjamaah itu mengumpulkan kekuatan dalam perjuangan ini. Dalam kerja kalau berjamaah itu enak. Makanya sekarang itu kalau kita mau menjalani ini semua, menjaga nilai profesionalisme, mudah-mudahan kita jaga semangat bersama-sama ini. Setuju? Kita munculkan kebersamaan dalam diri kita. Tidak ada Superman, tidak ada Supergirl, tidak ada Superwoman, yang ada super tim. Bekerja bersama-sama sebagaimana tim TEAM, tim, together everyone achieve more. Do you understand? Alhamdulillah. Jadi bersama-sama kita akan mendapatkan hasil yang lebih. Di kandang ayam kita berkokok sama-sama. Di kandang kambing kita mengembek sama-sama. Di kandang singa kita lari, jangan ngaum nanti dimakan kita sama singa ya. Maksud saya, inilah episode yang harus kita lalui. Pandemi ini sampai hari ini kita belum pernah tahu sampai kapan terjadi. Tapi bagi orang-orang yang optimis, dia yakin bahwa tidak akan mungkin sesuatu itu berakhir kecuali kehendak Tuhannya. Maka dia tumbuhkan motivasi, optimisme menjalani harinya. Yang kedua, dia cari inspirasi dari luar. Sebagaimana Nabi Isra Mi'raj melakukan perjalanan. Jangan sampai kemudian kita banyak mengasihani diri, lalu kita lupa bahwa ada orang yang jauh lebih susah hidupnya dibandingkan kita. Ada mereka yang jauh lebih berat kerjanya dibandingkan kita. Hari ini ada orang yang mengeluh capek bekerja, tapi di luar sana begitu banyak orang mengeluh susah nyari kerja, bahkan dirumahkan dari tempat kerjanya. Dan itu sesuatu yang paling harus kita syukuri, salah satunya di antara hidup ini. Yang terakhir, jangan lupa bahwa segala aksi muncul karena kita semua sudah melakukan yang terbaik pada porsi dan potensi kita masing-masing. Saya meyakini bahwa apapun yang hari ini kemudian terjadi, semuanya pasti akan berlalu. Ujian-ujian ini pasti akan kita lalui dengan sebaik-baiknya. Asal
kita punya semangat saling mengingatkan satu sama lainnya. Maka mudah-mudahan dalam proses Isra Mi'raj dan hikmah yang kita pelajari dari sisi profesional kita sebagai karyawan dan pegawai, jangan lupa bahwa salat terbaik itu adalah berjamaah. Salat terbaik itu adalah tepat waktu. Salat terbaik itu adalah masjid. TBM, tepat waktu, berjamaah, masjid. Kalau orang sholatnya tepat waktu, berjamaah, masjid, maka itulah sholat profesional namanya. Sholat profesional gimana? Sholatnya tepat waktu, sholatnya berjamaah, sholatnya di masjid. Maka kalau kita bawa dalam dunia kerja, siapa yang profesional? Yang tepat waktu. Dia jaga yang namanya profesionalitas dia dalam bekerja. Kedisiplinan dia bekerja. Totalitas dia dalam bekerja. Kejujuran dia dalam bekerja. Integritas dia dalam bekerja. Yang kedua apa? Berjamaah. Dia merangkai semua potensi yang ada menjadi sumber kekuatan. Dia cari kawan-kawan yang walaupun berbeda, tapi pasti punya potensi. Tidak mungkin Allah menciptakan dia sia-sia. Semua pasti punya potensi. Dia tumbuhkan dengan kasih sayang. Dan yang ketiga, masjid. Artinya ada tempat-tempat terbaik yang harus kemudian kita kunjungi agar kita bisa bertumbuh dan bertambah secara ilmu dan informasi. Inilah yang membuat kita bisa menjalani semuanya dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Isra Mi'raj ini bukan sekedar ritual. Kalau bicara Isra Mi'raj sekarang sudah lewat, sekarang sudah mulai Sya'ban. Dan ini hari Jumat pertama di bulan Sya'ban. Bulan yang sudah sangat dekat, 24 hari lagi kita dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang berkah, umur yang panjang, yang bisa kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Dan ciri yang paling penting dalam profesionalitas kita adalah dia menciptakan prestasi terbaik sebelum dia meninggalkan dunia ini. Bikin karya terbaik. Besi kuat tapi besi leleh sama api. Api kuat tapi api padam sama air. Air kuat tapi air tidak ada apa-apanya dengan sinar matahari. Matahari kuat, cahayanya mampu ditutupi sama awan. Awan kuat, awan dipindahin sama angin. Angin kuat, angin dimanfaatin manusia jadi AC, jadi kipas angin. Manusia dong yang paling kuat. Manusia lemah dengan ketakutan. Ketakutan dong yang paling hebat. Bisa diatasi dengan tidur. Orang tidur tidak pernah takut apapun. Ada singa, dia tidak takut. Kenapa? Tidur. Berarti tidur dong yang paling hebat. Iya, tapi ada yang lebih hebat dari tidur. Apa dia? Mati, tidur selamanya. Pertanyaan saya, apa yang lebih hebat dari mati? Itulah prestasi kita yang tidak pernah mati. Itulah karya yang kita torehkan, amal jariah yang boleh jadi tidak akan pernah mati walaupun kita nanti meninggalkan dunia ini. Yuk, bikin karya mumpung masih bekerja seperti ini. Tinggalkan warisan terbaik, karya terindah, sikap kita, integritas kita, dan prestasi nyata yang kita hadirkan di tempat kerja kita. Mudah-mudahan kalau kita sudah tidak berada di tempat ini lagi, atau sudah tidak bekerja di sebuah institusi lagi, kita waj'alli lisana sidqin fil akhirin, jadi buah tutur yang baik bagi orang-orang yang hidup sesudah kita. Tuh Bapak si A yang dulu kerjanya sangat menginspirasi kami. Tuh Bapak si B yang senyumannya selalu memotivasi kami. Tuh orang yang selalu jadi contoh dalam hidup kami. Itu ibu yang selalu memotivasi kami. Itu orang hebat. Apa yang terjadi? Kita menjadi buah perpanjangan kebaikan. Jangan sampai kita tidak bekerja lagi, kita jadi buah tutur yang buruk. Tuh Bapak yang nggak ada apa-apanya bekerja dalam hidup ini. Maka saya ingatkan kembali bahwa ternyata seperti ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram. Wajib dikerjakan pahala, ditinggalkan dosa. Jadilah pegawai yang wajib, yang dia ada sumber kebaikan, dia tidak ada orang sedih dan kehilangan. Itu wajib Pak. Kalau tidak bisa wajib, jadi yang sunat. Sunat apa? Dikerjakan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Dia ada sumber kebaikan, dia ada memberi motivasi buat banyak orang, dia ada kebermanfaatan, tapi dia tidak ada nggak apa-apa. Dia ada lebih baik. Jangan sampai kita jadi pegawai mubah. Apa mubah? Ada, tidak ada, boleh. Dia masuk, dia nggak masuk, nggak ngefek. Dia kerja, dia nggak kerja, orang nggak merasakan apapun. Yang parah itu makruh. Makruh itu apa? Ditinggalkan lebih baik. Dia tidak masuk, orang senang. Yes. Yang lebih parah lagi, jangan jadi pegawai haram. Dia dikerjakan, haram itu dosa. Ditinggalkan, pahala. Dia ada sumber masalah. Dia ada orang menderita. Dia tidak ada orang sujud syukur bahagia. Maka orang profesional pilih, kalau tidak wajib ya sunat.
Mudah-mudahan selepas ini kita milih yang wajib atau yang sunat. Tapi pertemuan ini bukan untuk menilai siapapun. Pulang-pulang dari itu si mubah tuh kayaknya. Enggak tuh si haram tuh kayaknya. Enggak, maksud saya itu. Yuk, jadikan sisi aksi menjadi buah dari motivasi yang kita kumpulkan dan inspirasi yang kita dapatkan. Sebagaimana Nabi punya motivasi dan keyakinan, lalu kemudian mendapatkan inspirasi dalam perjalanannya, berbuah aksi dalam sholat 5 waktu sehari semalam. Mungkin waktu yang membatasi kita. Ya, saya sebenarnya pengen lama-lama ngomong ini. Cuma dalam kondisi pandemi kita tidak boleh lama-lama. Ya, insya Allah mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan lainnya yang buat kita bisa bertemu lagi. Saya bahagia, saya senang. Mari kita sama-sama optimis menjalani dalam hidup ini. Berbahagialah dan tularkan virus-virus kebahagiaan. Jangan sampai virus corona saja yang kuat menyerang kita. Virus kebahagiaan pun munculkan. Endorfin. Ada morfin abadi dalam tubuh kita. Endorfin. Apa dia? Yang membuat kita bisa lebih menikmati dalam hidup ini. Muncul endorfin salah satunya apa? Yang saya pelajari dulu ketika di ESQ, Emotional Spiritual Quotient. Salah satunya muncul endorfin, hati yang bahagia dan senyum yang jarang kemudian tidak dilakukannya. Yuk munculkan endorfin. Senyum. Orang kalau senyum itu Pak, luar biasa tuh, bahagia. Itu insya Allah cepat sembuhnya. Kan dulu di Jepang ada 2 orang bapak-bapak divonis sama 4 bulan lagi mati, Pak. Yang A, bapak 4 bulan lagi mati. Hah? 4 bulan lagi? Iya. Dia mikir bahwa dia mati 4 bulan lagi. Menderita. Sebelum 4 bulan mati dia. Sebelum 4 bulan udah mati. Tapi ada bapak 4 bulan lagi mati. Hah? Beneran? Yes, saya bisa menyiapkan amal terbaik. 4 bulan lagi ya? Dia bahagia. 4 bulan lewat, enggak mati-mati bapaknya ini. Ternyata diselidiki, dia punya hormon endorfin yang lebih tinggi, kebahagiaan yang muncul dalam hatinya, optimis menjalani hidup ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah kita tutup sama-sama tausiah ini yang sederhana ini dengan mengumpulkan energi. Kita harus lebih baik selepas dari sini. Kita berdoa ya sama-sama. Kita doakan kawan-kawan kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat sakit lahir batinnya. Yang sedang diuji dengan kesulitan, Allah berikan jalan keluar. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis Allah mustajabi doa-doa kita. Insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing dan mohon izinkan saya memandu menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahai Allah, wahai yang maha menggenggam langit dan bumi, wahai yang maha melihat dan maha menyaksikan kami, ya Allah, Kau yang mengumpulkan kami di hari Jumat penuh berkah ini. Maka ya Allah, betapapun kami tak mampu melihat-Mu, tapi kami yakin Kau sedang menatap kami saat ini. Jadikan saat ini menjadi saat mustajab doa-doa kami. Ampuni ya Allah, jikalau selama ini banyak dosa yang kami lakukan. Ampuni ya Allah, sebanyak apapun maksiat yang kami perbuat. Ampuni ya Allah, jikalau hari-hari kami masih jauh dari rasa syukur kepadamu. Ampuni ya Allah, jikalau banyak dosa yang sering dan yang berulang-ulang kami perbuat. Ampuni ya Allah, sekelam apapun masa lalu yang pernah kami lalui. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, seberat apapun ujian-ujian yang kami hadapi, kami mohon padamu ya Allah, kuatkan iman kami, kuatkan keyakinan kami, kuatkan kami menjalani semuanya. Kami lemah ya Allah, Kau yang maha kuat. Kami miskin, Kau yang maha kaya. Kami bodoh ya Allah, Kau yang maha berilmu. Kami tidak punya daya dan upaya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Maka kuatkan kami menjalani semua ujian ini. Dan siapapun ya Allah yang diberikan ujian, jadikan ujian ini sebagai penggugur dosa dan peningkat derajat mereka di sisimu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahi sisa umur kami. Jadikan umur yang tersisa ini Kau tuntun kami dalam kebaikan. Jadikan di umur yang tersisa Kau beri kami kesempatan memberikan karya-karya kebaikan sebelum kami meninggal.
Jadikan di umur yang tersisa Kau beri kami kesempatan membahagiakan keluarga kami, anak istri kami dan keluarga yang kami cintai. Ya Rabb, andai suatu saat malaikat maut tiba menjemput kami semua, kami mohon padamu, wafatkan kami husnul khotimah ya Allah. Jadikan saat kami wafat amal-amal kami sudah cukup untuk bekal pulang. Dosa-dosa kami telah Kau ampuni. Orang-orang sudah ridho dan mendapatkan manfaat dari kehadiran kami di dunia ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahi tempat kerja kami. Jadikan dimanapun kami bekerja, kami bisa memberikan keberartian dan kebermanfaatan dalam hidup ini. Kami mohon padamu, sehatkan lahir batin kami. Jaga kami ya Allah dari virus-virus yang membuat kami semakin lalai dan semakin jauh darimu. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil ada. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa sayyi'il asqam wa firuzil qarana ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya hadzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Percayalah bahwa semakin kondisi seperti ini harus semakin menumbuhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imun kuat, iman kuat, imun jadi aman insyaallah. Apapun kondisinya kita nikmati, dan inilah adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala menterbiah kita agar jadi hambanya yang selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Mohon maafkan saya lahir batin jika ada tutur kata yang salah. Kepada Ibu terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan ini. Semoga ada manfaatnya. Ikan hiu makan tomat. I love you so much. Makasih Pak Ustadz. Ini pantun yang dipaksa-paksain ya Pak ya, nggak apa-apa. Yang jelas ikan hiu melambai-lambai. See you, dadah, bye-bye. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Mahmud atas tausiahnya pada hari ini. Namun kita setelah ini ada sesi tanya jawab nih Ustadz, nggak apa-apa ya Ustadz ya? Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, jika Bapak Ibu yang berada di Zoom meeting, kami silakan untuk menyampaikan pertanyaan melalui room chat, dan bagi Bapak Ibu yang berada di aula menumbing bisa langsung mengajukan pertanyaan. Namun di sini di room chat sudah ada satu pertanyaan nih Pak Ustadz dari Pak Kunto Aribowo dari Kandil BJPB Bangka Belitung. Pertanyaannya, mohon dijelaskan apakah kewajiban sholat berjamaah di masjid atau musola sama nilainya antara muslimin dan muslimah nih Ustadz? Baik, gimana Ustadz, mau langsung dijawab? Langsung jawab. Baik Pak Kunto, pertanyaan yang bagus sekali. Apakah nilainya sama sholat di masjid bagi muslimin dan muslimat? Kita tahu secara hukum saja bagi orang Islam bahwa sholat di masjid itu jauh lebih utama. Hanya perbedaannya ada yang mewajibkan harus di masjid. Ada ulama yang mengatakan tidak wajib, tapi sunnah muakkad. Dikerjakan pahala, tidak apa-apa. Jadi ini perbedaan pendapat. Ya, hanya kalau ditanya muslimin dan muslimat, jelas. Sholatnya di masjid itu bagi laki-laki jauh lebih baik dibandingkan sholat perempuan yang sebaik-baiknya di rumah. Tapi tidak dilarang ke masjid. Jadi laki-laki itu sebenarnya sholatnya di masjid. Kalau 5 waktu. Kecuali sedang pandemi dan ditutup masjidnya, maka sholatlah di masa rukso di rumah masing-masing. Tapi kalau masjid sudah dibuka dan tidak ada halangan, maka sebaik laki-laki sholatnya di masjid. Maka Nabi dulu hampir mau membakar rumah orang-orang yang tidak mau ke masjid. Kenapa? Saking pentingnya sholat berjamaah di masjid. Jadi ibu-ibu, kalau suaminya sholatnya di rumah, itu bukan suami yang soleh, tapi solehah. Karena suami yang soleh itu sholatnya di masjid. Kalau suami sholatnya di rumah, bukan suami yang soleh, tapi suami soleha. Nanti kasih hadiah, mau kena warna pink gambar Hello Kitty, ya. Bapak itu sholatnya bagusnya di masjid. Maksud saya, ada hal-hal yang memang kecuali kita kemudian tidak bisa ke masjid. Namanya udzur syar'i, hujan deras, sakit yang tidak memungkinkan berangkat. Maka sebaik-baiknya sholatnya di masjid. Dulu ada sahabat Nabi matanya buta namanya Abdullah bin Umi Maktum.
Jadi kalau yang pernah ke Mekah sampai hari ini azan di Mekah itu 2 kali kalau subuh. Subuh itu azannya 2 kali sampai sekarang. Jam 3 sama jam subuhnya. Jam 3 itu udah azan duluan. Dulu yang jam 3 azannya Bilal. Bilal bin Rabah, sahabat Nabi yang bagus suaranya. Yang subuhnya azannya yang buta tadi, Abdullah bin Maktum. Jarak rumah Abdullah dengan Masjid Nabawi itu 1,3 kilo. Pakai tongkat, matanya buta. Tanya dia pernah datang, wahai Nabi, saya ini buta, pakai tongkat, nggak ada yang menemani kalau ke masjid. Jarak rumah tuh 1,3 kilo. Bolehkah saya tidak ke masjid? Kata Nabi, kamu dengar suara Bilal jam 3 itu? Dengar, ke masjid. Tetap harus ke masjid. Maka mudah-mudahan walaupun tetap menjaga protokol kesehatan ya, apalagi kalau nanti sudah dalam keadaan normal, sebaik-baiknya Pak, memang yang bertanya Pak Kunto adalah di masjid. Tapi kalau perempuan sebaik-baiknya adalah fi makanha, di rumahnya, di ruangannya. Tapi sesekali bapaklah jadi imam sholat di rumah, apalagi Ramadan sebentar lagi. Tapi banyak juga bapak jadi imam sholat di rumah, istri protes. Kenapa? Habis rakaat pertama pasti kuluhu Ustaz. Rakaat kedua, kul a'udzu birabbinas, enggak ada ayat lainnya. Jadi ada bapak-bapak jadi imam sholat, habis baca Fatihah, rakaat pertama kuluhu, rakaat kedua kul a'udzu birabbinas. Anak-anaknya protes, enggak ada pilihan. Akhirnya sang bapak nih nyari hafalan surat baru kan? Dihafal Al-Baqarah kepanjangan 286 ayat. Cari aja di juz 30 Al-Kautsar. Allahu Akbar. Pas jadi imam, inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna, lupa dia. Inna, akhirnya kata ibunya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ya lah, mulai sekarang dibiasakan. Kalau rumah bagusnya untuk perempuan, tapi kalau di masjid bagi laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan Pak Kunto. Bagaimana jawaban dari Pak Ustadz? Ya sudah, terima kasih ya. Ya, cukup. Sama-sama Pak Kunto. Baik, baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Masih kami buka 2 pertanyaan lagi. Karena ini ada hadiahnya loh Bapak Ibu. Ada Pak Lukman. Baik. Izin Pak Ustadz, Siap. ketika Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj itu, apakah jasad, maksudnya jasad berikut ruhnya secara fisik begitu, ataukah ruhnya yang pertama? Yang kedua, menurut sejarah yang kita baca kan tempat tidur Nabi Muhammad masih terasa hangat sehingga kemungkinan besar jasadnya juga ikut berangkat. Pertanyaan keduanya adalah ketika Nabi habis Mi'raj itu kemudian mendapat wahyu untuk melakukan sholat, itu ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, itu secara fisik dan fisik dan ruhnya, ataukah ruhnya saja? Karena Nabi Musa dalam hal ini kan sudah meninggal begitu. Jadi pertanyaan seperti itu. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Saya akan jawab dengan ayatnya. Subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Tuhan Allah yang asra, memperjalankan abdi bukan ruhi. Abdi di situ hamba. Maka sepakat ulama mengatakan yang diberangkatkan adalah abdi. Kalau bicara hamba ada ruh, ada fisik. Hamba, Abdullah, hamba Allah. Bukan ruh, bukan arwah, bukan. Tapi ayat ini bicara tentang ruh. Makanya perjalanan ini adalah perjalanan yang enggak mungkin diterima akal, tapi diterima dengan iman. Diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepaket dengan fisik dan ruhnya Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini benar. Makanya zaman dulu Isra Mi'raj itu terbagi 3 golongan, Pak. Pas Nabi pulang, ada golongan yang sama sekali tidak percaya. Gak mungkin. Ini golongan orang-orang kufur. Siapa mereka? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, dan abu-abu yang lainnya lah. Ya, ini nggak percaya sama sekali. Ada yang kedua ragu-ragu. Ragu-ragu dia, benar apa enggak? Nggak mungkin, benar apa enggak? Makanya banyak yang kemudian tidak percaya. Tapi ada golongan yang ketiga, yang kemudian karena perjuangan dialah kemudian dia dapat julukan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini nama julukannya As-Siddiq, yang membenarkan. Kenapa dapat As-Siddiq? Karena peristiwa Isra Mi'raj. Kata Abu Jahal tadi, hei Abu Bakar, temanmu melakukan perjalanan yang aneh, gak mungkin, gila tuh Muhammad. Apa kata Abu Bakar? Siapa yang mengatakan? Muhammad. Kalau Muhammad yang mengatakan, lebih dari itu pun saya percaya. Itulah hebatnya imannya Abu Bakar.
Yang kedua, apakah kemudian Nabi Muhammad itu bertemu dengan nabi-nabi yang lainnya? Karena 7 level itu nabi. Bahkan sebelum ketemu 7 di langit itu, ada satu waktu Nabi mengimami sholat berjamaah di Masjidil Aqsa. 124.000 para nabi dan rasul jadi makmumnya. Maka kata para ulama, itu adalah ruhnya para nabi yang sudah wafat mendahului Nabi Muhammad SAW, dan Allah perjumpakan dengan alam-alam ruh. Makanya yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya padamu tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi, ruh itu urusan Allah dan kita sangat sedikit ilmu tentang alam ruh. Makanya kalau ilmu sedikit tentang alam ruh, jangan terlalu kemudian percaya dengan yang ruh-ruhan. Kita datangkan ruh. Sekarang ini kan banyak yang rusak imannya. Saya adalah ruh nenek moyangmu. Misalnya kan dia datang, itu bisa rusak akidah kita. Apalagi zaman-zaman sekarang itu. Banyak orang-orang yang kemudian bisa rusak kondisi keimanannya karena sisi-sisi dia ruh. Di ruqyah. Ruqyah itu ada 2 tuh. Ada ruqyah syar'i, ada ruqyah syiriki. Ya, ruqyah syar'i nanti bahasannya panjang lah. Mudah-mudahan nanti itu bisa menjawab pertanyaan Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu saja. Baik, terima kasih Ustadz. Nah ini pertanyaan terakhir Ustadz dari Mas Bembi Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, bagaimana cara kita menyiasati ketika iman kita sedang turun? Iman turun bagaimana mensiasatinya? Makhluk diciptakan Tuhan tuh ada yang model, ada yang imannya naik, nggak pernah turun. Hebat ya, naik nggak pernah turun. Ini imannya para nabi dan rasul. Ada imannya turun, nggak pernah naik-naik. Ini setan. Setan itu turun terus imannya. Ada yang imannya stabil, nggak naik, nggak turun gitu aja. Ini imannya malaikat. Dari dulu diciptakan zikir sampai kiamat zikir itu aja, nggak pernah maksiat. Nah, iman kita ini spesial. Naik, turun, turun, naik. Masalahnya naiknya 10, turunnya 25. Bagaimana caranya kemudian mensiasati kondisi seperti ini? Al-iman yazid wa yanqus. Caranya 1. Kalau iman sedang turun, maka yang harus kita lakukan adalah fokuslah pada kebaikan. Kalau kemudian kita fokus pada keburukan, selamat kemudian iman kita akan menukik turunnya. Jadi fokus pada kebaikan. Kedua, biar iman kita naik, munculkan lingkungan yang baik. Nggak bisa kita tumbuh bersama dengan orang-orang yang tidak baik. Jadi kalau iman turun, datang ke majelis ilmu atau buka YouTube, ikuti kajian-kajian, dengarkan hal-hal yang baik. Karena kalau iman kita turun tidak dekat dengan hal seperti ini, setan mudah masuknya. Percayalah. Maka hari ini insya Allah kalau iman kita pengen stabil dalam kondisi yang lebih baik, nggak mungkin stabil terus karena dalam kondisi apapun pasti turun naik. Maka kalau dalam kondisi turun, dekati orang-orang baik, majelis-majelis ilmu, orang-orang yang bisa menuntun iman kita dalam kebaikan. Dan yang ketiga, berdoa sama Allah. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, wahai yang maha membolak-balik hati, kuatkan iman ini dalam ketaatan. Berat, istiqomah itu berat. Kenapa berat? Karena hadiahnya surga. Kalau hadiahnya kipas angin, hadiahnya AC, itu bukan istiqomah, namanya istirahat. Jadi yuk istiqomah, karena memang berat. Cari kawan-kawan yang baik, yang soleh, yang bisa membuat kita dalam ketaatan. Terima kasih, itu saja mungkin jawaban saya. Mohon maaf lahir batin, insya Allah. Masya Allah, terima kasih Ustadz dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bertanya pada acara kita hari ini. Untuk Bapak Ibu yang bertanya, kami sudah menyiapkan merchandise, namun nanti kita untuk yang di Zoom meeting nanti kita kirimkan saja merchandise-nya. Baik Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, baru saja kita menyimak tausiah dari Ustadz Mahmud dan sudah ditutup juga dengan doa bersama. Dan dengan demikian berakhir sudah Hari Krida dalam rangka peringatan Isra Mi'raj tahun 2021 yang mengangkat tema nilai-nilai Isra Mi'raj dan kaitannya dengan profesionalisme. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu hadirin yang telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir, dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan dalam membawakan acara ini. Panjang ekor ikan pari, ikan menyelam ke balik batu. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.